Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Wigi Andrias, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan nomor peserta 181165000335. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 10 W Serdang. Berikut video uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat? Sekali lagi, tetap semangat? Sudah sarapan semua kan? Sudah. Kita sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bisa juga dilihat di layar doanya. Nanti dipimpin doa. Vino, silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat pendek seperti biasanya. Ya, silakan. Siap, berdoa mulai. Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Hari ini tidak berangkat. Ada siapa? Satu orang ya? Karena kan 12 ya jumlahnya. Siapa yang nggak berangkat? Hafiz. Kemana Hafiz? Gak tahu. Yang di rumah Hafiz siapa? Kemana Riz Hafiz? Gak tahu. Ya, kita doakan semoga kalau memang Hafiz lagi sakit atau ada kepentingan, semoga sembuh dan kepentingannya segera diselesaikan. Ya. Berarti semuanya selain Hafid, semua berangkat ya? Ya. Berangkat. Terima kasih. Sebelum kita belajar, kemarin kita sudah belajar juga tentang Quran surat Atin. Ada yang masih ingat? Berapa jumlah ayat di dalam surat Atin? Apa arti surat Atin? Buah tin. Bukan buah atin, tapi buah tin. Ya. Di mana surat Atin diturunkan? Pertama Mekah. Berarti masih ingat kemarin ya. Nah ini kita hari ini akan melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang Quran surat Atin. Berarti hari ini kita belajar tentang surat Atin. Nah sebelum kita belajar Bapak mau tanya dulu nih pertanyaannya. Silakan dijawab secara lisan, secara langsung. Pernahkah kalian membaca Al-Quran terutama surat Atin sebelumnya? Yang pernah angkat tangan. Atau yang sudah hafal? Ya, yang sudah hafal Quran surat Atin satu orang. Yang belum hafal sama sekali, bagi sendiri. Yang hafal sedikit-sedikit. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah kalian tahu kata idgham dan ikhfa? Ada yang pernah tahu? Tahu. Nah, coba lihat ya apa? Idgham itu apa? Idgham biguna apa? Idgham biguna de. Kalau bila guna? Dimasukkan ke huruf selanjutnya. Itu ya nggak apa-apa. Kita belajar salah boleh. Ya, yang nggak boleh itu nggak pernah belajar. Nah, yang kedua, apa kalian tahu tentang IFA? Nah, IFA apa?
samar dan dengung. Oke ya, bagus. Berarti sudah ada yang pernah dengar dan sudah tahu belum, dan juga IPA. Nah, nanti kita juga akan belajar tentang hukum membaca. Akan memberikan asesmen. Ya, ini silakan diisi terlebih dahulu sebelum kita belajar. Silakan diisi masing-masing. Ya, ini asesmen awal, silakan diisi masing-masing. Nanti caranya Bapak beritahu, dibagikan dulu. Nah, ya, sekarang perhatikan dulu sebelum mengisi. Silakan itu diisi masing-masing. Ya, itu pertanyaannya cuma tinggal iya atau tidak, kemudian dicoret. Ya, kalau yang tidak sesuai. Ya, silakan tulis nama terlebih dahulu di atas. Ya, ini terkait dengan persiapan belajar kalian. Silakan diisi. Bapak beri waktu 5 menit untuk pengisian. Silakan. Tadi sudah mengerjakan asesmen awal. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran. Sebelumnya Bapak kasih tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang Quran surat At-Tin. Nih, yang pertama, peserta didik dapat membaca Quran surat At-Tin dengan benar, mampu menjelaskan tentang pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin dengan benar. Jadi nanti kita juga belajar tentang artinya, maknanya, dan pesan pokok yang ada di dalam Quran surat At-Tin. Paham ya? Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan melihat tayangan video. Silakan dilihat dengan baik ya. Ya, kita lihat videonya bersama-sama. Silakan diperhatikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Dari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi, semakin banyak kita membaca Al-Quran, kita semakin baik dan mulia di sisi Allah. Insya Allah. Oh, begitu. Oke, baik, sudah semua melihat? Nah, kalau sudah melihat, sekarang akan kita review videonya tadi. Ya, video tadi bercerita tentang apa? Pentingnya membaca Al-Quran. Kenapa penting membaca Al-Quran? Untuk hari kiamat. Untuk hari kiamat, untuk pedoman. Terus bahwa tadi dijelaskan sama Pak Ustadznya, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Berarti siapa saja yang membacanya akan mendapat pahala. Tadi sudah dijelaskan di videonya. Satu huruf kita baca, berapa jumlah pahalanya? 10. Dikalikan saja kalau sehari kita membaca. Ya, Faris ya. Faris ngantuk? Enggak. Oke, ya. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, itu kita membacanya secara asal-asalan atau secara baik dan benar? Baik dan benar. Kalau kita mau membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita harus apa? Belajar. Harus belajar, betul. Nah, sekarang karena kita hari ini belajar tentang surat At-Tin, berarti kita harus mempelajari tentang surat At-Tin. Tadi di tujuan pembelajaran sudah ada. Siswa harus bisa membaca Quran surat At-Tin. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini tadi kita sudah membaca secara bersama-sama ya. Sekarang mau Bapak contohkan dulu cara membacanya, baru kalian ikuti ya. Perhatikan. Yang pertama ini harus diperhatikan, Bapak contohkan cara membaca yang baik ya, walaupun tidak sebelum sempurna, tetapi harus sesuai dengan hukum-hukum bacaannya ya. Tadi Bapak dengarkan ada yang membaca bismillahnya panjang bis, ada yang tidak sesuai dengan harokatnya. Nah, maka ini Bapak contohkan terlebih dahulu. Setelah Bapak contohkan harus diikuti bagaimana cara membacanya ya.
Setelah Bapak bacakan terus langsung diikuti ya. Ulangi, Bapak ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisnya nggak panjang ya. Jadi bis ya. Bismillah. Jadi bisnya harus pendek, jangan panjang. Ini kebiasaan kita membaca bismillahnya bismil itu tidak boleh, tidak sesuai dengan cara membaca Al-Quran yang baik. Nah, kemudian yang selanjutnya perhatikan, wat ini wazaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Tolong diperhatikan ya, kalau ada huruf di adal yang di ini ya dan dal sukun ini harus memantul. Jadi jangan lakod tapi lakod. Memantul ya. Lakod, kolak sama kok juga sama. Nanti akan kita pelajari ya tentang hukum nun mati atau tanwin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran. Silakan. Semua bawa alat tulis kan? Silakan sekarang alat tulisnya dikeluarkan semua. Silakan dikeluarkan alat tulisnya. Materi Quran surat At-Tin ini di buku cetak ada di halaman 95. Silakan dibuka masing-masing. Dan di halaman 95. Di buku ada, nanti silakan dibaca-baca untuk referensi ya. Sekarang kita belajar dulu terkait dengan Quran surat At-Tin. Silakan diperhatikan ya, tidak ada yang tidur-tiduran. Perhatikan semuanya. Quran surat At-Tin kelas 4 fase B. Tadi kita sudah berdoa, kemudian sudah menyebutkan tujuan pembelajaran, sudah membaca. Nah, ini kita tadi sudah membaca ya. Bersama-sama sudah membaca, sudah juga Bapak contohkan cara membacanya kurang lebih seperti itu dan kalian ikuti. Nah, sekarang kita akan membaca artinya. Kalau tadi kita membaca suratnya, kita sekarang akan membaca artinya. Ya, tadi surat At-Tin sebelumnya kita sudah pelajari. Surat At-Tin artinya buah tin. Menceritakan apa surat At-Tin itu nanti akan kita pelajari. Ada berapa ayat surat At-Tin? Ada 8. Nah, ini salah satu artinya 8 ayat surat At-Tin. Yang pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Watin wazaitun. Berarti kan buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, dan demi gunung Sinai atau demi bukit Sinai. Ya, ini bisa disebut gunung, bisa juga disebut bukit. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Ya, contohnya apa makhluk selain manusia? Tumbuhan, hewan, terus masa cuma dua? Yang gaib? Malaikat, iblis, juga jin. Pahala atau dosa kita sekecil biji zarah, sekecil debu akan dihitung, akan ditanya, ya, akan ditimbang di akhirat. Dan bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, selanjutnya apa yang akan kita pelajari tadi tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ini yang sudah ngaji Al-Quran, semua sudah Al-Quran kan di sini ngajinya? Ini pasti sudah belajar. Sudah belajar belum? Sudah. Masa udah Al-Quran nggak belajar tajwid? Ini yang pertama. Yang pertama hukum bacaan nun sukun atau tanwin, ya. Yang pertama adalah izhar atau jelas. Ada berapa huruf izhar? Ada 6. Apa itu? Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Nah, ini
gampangnya begini biar mudah diingat. Ikhfa ini adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Keluarnya dari tenggorokan. Coba alif, ya kan? Kemudian H dari tenggorokan. Ya, nun sukun atau tanwin dibaca izhar atau jelas jika bertemu dengan 6 huruf izhar. Maka jelas. Contohnya apa? Ajrun. Ya, bukan ajrun, bukan, tapi ajrun. Jelas ya. Ya, ajrun khairu mamnun. Huruf ikhfa ini adalah huruf yang paling banyak. Ya, kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ini maka dibacanya samar atau bisa juga dengan mendengung. Ya, dengan samar-samar, tidak jelas. Contohnya ini ditekan. In, jadi in, nggak hampir kayak n tapi hampir kayak n sama g. Ya, insana, bukan insana, tapi insan. Selanjutnya huruf apa? Hukum bacaan ikhlas. Hukum bacaan ikhlas. Hukum bacaan ikhlas ini hurufnya ada berapa? Ada satu yaitu ba. Nih ya, nun sukun atau tanwin dibaca ikhlas jika bertemu dengan huruf ba. Ikhlas itu mengubah suara n menjadi suara m atau mim. Ya, contohnya nih. Wallahu basyirum. Ya, ini kan sebenarnya ini basirun. Ya, terus ba. Jadi ini berubah jadi dari huruf nun jadi ya. Wallahu basyirum bima ta'malun. Basyirum mim berubah jadi mim. N-nya berubah jadi M. Tuh. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Cukup, kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya nih, pesan. Apa pesan Quran surat At-Tin? Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah atas ciptaan yang sempurna. Ya, sebagai manusia tadi sudah dijelaskan makhluk yang paling sempurna, kita harus bersyukur. Dengan apa kita bersyukur kepada Allah? Dengan iman, dengan Islam, dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang selanjutnya, Allah adalah hakim yang paling adil. Itu pesan-pesannya. Ini harus diingat ya. Ini pesan-pesan Quran surah At-Tin harus diingat. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang mau menyatakan sesuatu? Cukup? Oke. Semuanya berdiri dulu. Berdiri. Keluar dari kursinya, mejanya. Nah. Kita berdiri, kita berdiri dulu. Berdiri. Boleh kembali. Bapak akan membagi kelompok menjadi hanya 3 kelompok saja, ya. Hanya 3 kelompok saja. Kelompoknya akan Bapak bagi ya, sesuai dengan hasil asesmen tadi juga, ya. Kelompok 1, dengarkan. Kelompok 1, Bagas, Faris, bagikan lembar kerja kelompoknya. Kemudian tata cara mengerjakannya dan prosesnya nanti akan Bapak jelaskan. Ya, Bapak bagikan dulu masing-masing kelompok. Di kelompok berapa? 2. Ya. Oke, ada lagi bahan-bahan yang belum selesai ini. Masing-masing kelompok dapat 1. Masing-masing kelompok dapat 1. Oke, sekarang perhatikan dulu ke depan semua. Tata cara mengerjakannya perhatikan. Yang pertama, dikerjakan secara berkelompok. Yang kedua, tugas kalian ini adalah
potongan-potongan ayat dan juga arti dari Quran surat Al. Silakan kalian susun sesuai dengan urutan ayat dan urutan artinya. Ya, bagaimana cara menyusun? Nih, cara menyusun seperti ini Bapak contohkan salah satunya. Nanti ya, perhatikan dulu. Ini contohnya, ini contoh saja. Tapi ini bukan yang benar ya. Ini contoh mengerjakannya, perhatikan. Contohnya, kalian tempel, misalnya ini ayat 1, misalnya ya. Tempel di sini ayat 1. Apa arti dari ayat 1? Misalnya sudah dapat. Oh, ini artinya, tempelnya di sampingnya. Paham ya? Paham kan? Nah, karena di sini tidak ada bismillah, jadi tugas kalian menulis bismillah dulu di paling atas. Paham? Paham caranya? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nanti hasilnya salah satu dari kelompok membacakan ke depan. Ya, salah satu dari kelompok membacakan ke depan. Dan waktunya Bapak beri waktu 35 menit. Silakan dikerjakan. Sudah semua, karena dari 1 sampai 2. Ini ayat berapa? Nah, ini kan contohnya. Ya, boleh seperti itu. Ya, dikerjakan per kelompok. Nanti. Ya, tulis juga nama kelompoknya. Siapa saja nama kelompoknya ditulis. Ya. Tulis bismillahnya di mana? Kelompoknya di mana? Nama kelompok ya. Ya. Ya di sini ada, ya di bukunya ada. Oh sini apa namanya? Hilang. Ini nanti gantian. Ya ada yang mau ditanyakan nggak? Paham kan? Caranya tahu kan? Nanti salah satu silakan dipresentasikan satu orang saja dibacakan. Siapa ya? Pokoknya dibuat sebagus mungkin. Mau dihias boleh, ya. Mau diberi garis-garis boleh. Mungkin boleh. Awas salah, cek lagi. Nama kelompoknya belum ya? Nanti jangan lupa ditulis sama kelompoknya juga. Yang penting antara ayat dan artinya harus sama. Ayatnya ini ya artinya ini. Ini nanti pasti nggak cukup berapa? Nanti di sini ya susahnya ya.
jangan kebanyakan ya. Nanti tapi harus bisa dibaca itu, nanti kalian yang maju harus baca. Nama apa? Ya, selanjutnya sampingnya, atasnya sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini was-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Allah yang Ya sekarang kita buka untuk kelompok 1. Terima kasih. Oke, sini dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan nggak kelompok 2? Cukup, silakan. Terima kasih. Kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Perhatikan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah ikan wa zaitun. Wat-turi sini dan demi bukit Sinai. Bukankah Allah yang seakhir-akhirnya? Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Lagi-lagi, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih, silakan. Kelompok 3. Jadi, sekarang Bapak mau bertanya lagi. Dari ketiga presentasi ini dan tugasnya, ada nggak yang keliru? Ada nggak yang keliru? Nggak. Oke. Ada yang tidak lengkap? Ada. Apa? Kelompok berapa yang tidak lengkap? Kelompok 3 kenapa? Nggak ada bismillah. Kita pastikan apakah ini benar sesuai dengan ayat dan arti, ya. Kita lihat di layar. Surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Betul nggak tadi? Dan demi bukit Sinai. Betul nggak? Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Betul. Ya, sekarang beri tepuk tangan untuk kita semua. Dari semua proses belajar kita dari awal tadi, mulai dari Bapak sebutkan, Bapak tanya terkait dengan Quran Surat At-Tin, kemudian kita belajar membaca, kemudian kita belajar mengenali hukum bacaan atau tajwid sampai dengan menulis dan mempresentasikan sampai sekarang. Ya, apakah ada yang masih bingung terkait dengan materi Quran Surah At-Tin? Tidak? Sudah bisa? Membacanya sudah bisa? Menulisnya sudah bisa? Menghafalnya? Masih ada yang belum. Ya, silakan di rumah tetap dihafalkan. Ya. Yang selanjutnya adalah apa? Kesimpulan. Ya, kesimpulan dari materi ini yang pertama, Allah
Allah bersumpah dengan hal-hal penting. Apa saja hal-hal pentingnya? Buah tin, gunung, kota Mekah. Itu hal-hal yang penting di dalam surat-surat Atin yang dibahas. Selanjutnya, manusia diciptakan dengan sempurna. Pesannya itu, jadi harus diingat. Yang pertama, surat-surat Atin ini menceritakan tentang buah tin, buah zaitun, gunung Sinai, dan juga kota Mekah. Yang kedua, manusia itu diciptakan adalah yang paling sempurna. Yang ketiga, apa? Keimanan dan amal kebaikan itu penting untuk bekal kita di akhirat. Kita hidup di dunia untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat. Yang keempat, Allah Maha Adil. Kalau kalian berbuat salah, kalian dapat dosa. Kalau kalian berbuat baik, kalian dapat pahala. Itulah keadilan Allah. Apa yang kalian dapatkan selama kita belajar tentang surat Atin? Kita tahu arti surat Atin. Kita tahu arti surat Atin. Terus menghafal surat Atin. bisa menghafal surat Atin. Ada lagi? Ya, yang didapat apa aja? Mulai dari awal sampai akhir. Oh Pak, saya dapat cara membaca. Oh Pak, saya dapat ilmu biar saya nggak malas belajar. Cara mengenal surat Atin. Cara mengenal surah Atin. Ada lagi? Ifa sama nun sukun. Ya, nun sukun atau ifa itu berarti hukum bacaan. Baik ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau melakukan asesmen sumatif. Silakan dikerjakan masing-masing. Ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Nih. Bapak beri waktu 5 menit. Kurang 1 buku ini. Balas. Ya, dicentang checklist. Jawabannya dicentang atau di checklist. Ya. Perasaannya belajar pada hari ini? Kenapa kau senang? Karena apa? Bisa mengetahui. Berarti perasaannya belajar dari awal sampai akhir merasa? Oke. Kemudian ada nggak sesuatu yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Enggak. Ada nggak sesuatu yang bisa kalian ambil atau kalian dapat dalam pembelajaran hari ini? Menghafal surat Atin. Ya, menghafal betul. Jawabannya mengetahui. Ya. Ya, itu salah satunya. Ya. Kemudian asik nggak belajar secara berkelompok? Asik nggak belajar dengan cara menempel seperti ini tadi? Berarti pembelajarannya lebih baik Bapak yang ceramah atau kalian yang bekerja secara diskusi? Diskusi. Oke, berarti itulah refleksi kita pada hari ini. Yang penting pembelajarannya menyenangkan, ya, kemudian belajarnya tidak membosankan. Oke ya. Baik, untuk pertemuan yang selanjutnya sebelum Bapak tutup ya pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang hadis silaturahmi ya, karena hari ini kita sudah menyelesaikan semua materi surat-surat Atin. Minggu depan kita akan belajar tentang hadis silaturahmi. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup? Cukup? Oke, kalau cukup silakan Pino dipimpin berdoa teman-temannya. Siap. Berdoa mulai. Bismillah.
Waalaikumsalam.